الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salatu al-qa'imah ila sayyidina Muhammad sayyidil fadil wa syaraf Muhammad innaka la Alhamdulillah. Alhamdulillah bila ghayah wa syukru bila nihayah. Ahmadullah ta'ala ala alaih wa ashkuru ala na'maih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyyul mujtaba wa rasul murtada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum ya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir mengajak mari sama-sama tingkatkan nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa manusia akan terangkat pada derajat yang mulia. Bahkan dengan wasilah takwa manusia akan terhantar kepada kebahagiaan yang abadi, surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Maka dengan demikian mari sama-sama tingkatkan nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan
kumpul kita di tempat yang mulia ini wujud daripada nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sudah barang tentu masing-masing kita ingin merasakan apa yang kita miliki. Untuk apa seseorang memiliki rumah yang mewah, yang harganya mahal, tapi rumah itu hanya sebatas hiasan saja, pemandangan saja? Untuk apa seseorang membeli sepatu yang bermerek, yang harganya mahal, akan tapi seorang itu tidak punya kaki? Tentu masing-masing kita ingin merasakan apa yang kita miliki. Dan masing-masing kita memiliki yang namanya iman dalam diri kita, yang tentunya volumenya berbeda-beda di antara kita. Kata ulama, al-iman yazdad bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Keimanan akan bertambah dengan nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan berkurang keimanan dalam diri kita dengan perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama menjelaskan keimanan bukan hanya sebatas dalam lisan kita saja, bukan hanya sebatas di bibir kita saja. Al-iman bil qaul wa tasdiqu bi qalbi wa amalun bil arkan. Keimanan diucapkan oleh lisan kita, dibenarkan oleh hati kita, kemudian diperlihatkan oleh jawarih kita, oleh anggota tubuh kita. Maka dalam Al-Quran kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala selalu banyak mendampingi kalimat iman dengan amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Maka kita tentunya ingin merasakan manisnya iman dalam diri kita, sehingga dengan hal itu membawa kepada sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dalam hal ini qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari wa Muslim an Anas ibn Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila ada pada diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Manis ini tentunya identik dengan kenikmatan, kelezatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang begitu mulia, memperumpamakan dengan kalimat halawah, dengan kalimat manis, yang tentunya manis ini bukan hanya sekedar manisnya gula atau manisnya madu, tapi kelezatan yang dirasakan ketika seseorang memiliki yang namanya iman dalam dirinya, sehingga merasa kenikmatannya, merasa lezatnya untuk dekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ketika seseorang meluangkan waktunya yang paling tidak 5 waktu dalam sehari untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan memberikan waktu yang terbaik dipersembahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang yang tidak memiliki yang namanya iman, tentu berat hal ini dilakukan. Tapi kita lihat bagi orang-orang yang merasakan manisnya iman, begitu nikmat, begitu indah, di salat tepat waktu, berjamaah dan sebagainya. Pun begitu juga kita lihat di bulan Ramadan, bagaimana meninggalkan makan dan minumnya, menahan lapar dan hausnya. Kalau bukan karena manisnya iman, tentu begitu berat hal ini. Dan begitu juga ketika seseorang yang memiliki harta yang dicari siang dan malam, peras keringat dan sebagainya, ketika dia paham bahwasannya di sebagian hartanya ada hak-hak anak yatim, ada hak-hak orang-orang yang membutuhkan, dikeluarkan sebagian hartanya. Kalau seandainya berbicara bukan karena iman, tentu berat hal ini. Maka Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan kepada kita dalam firman-Nya, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kalimat yang baik itu bagaikan pohon yang baik yang akarnya menancap ke bawah, yang batang dan rantingnya menjulang ke langit. Kalimat yang baik adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang ditancapkan dalam sanubari hatinya, sehingga terlihat bagaimana dengan tutur katanya, dengan sikapnya orang-orang yang bagaimana senang untuk berbuat baik, bahkan cinta bersama orang-orang yang berbuat baik, diawali dengan keimanan dalam dirinya. Siapa mereka yang merasakan manisnya iman? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Bagaimana dalam kalimat ini yang tidak bisa dipisahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada seseorang yang cinta kepada Allah kemudian tidak senang kepada Rasul, bukan sebaliknya. Bahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantarkan kepada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu masing-masing kita cinta kepada pasangan kita, kepada anak istri kita, cinta kepada harta kita, cinta kepada kendaraan kita. Maka hal itu semua jadikan untuk wasilah untuk muaranya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita lihat kehidupan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu warda. Seolah-olah kehidupan kita melihat suatu hal yang tidak mungkin karena didasari dengan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga itu nyata dalam kehidupan sahabat-sahabat Rasul yang menjadikan kurun yang terbaik dalam kehidupan Islam saat itu. Kita lihat kisah dalam perang Tabuk, bagaimana perjalanan perang Tabuk yang begitu jauh, yang saat itu kaum muslimin 1:70 dengan kaum kafir saat itu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Kita lihat bagaimana Sayyidina Utsman Affan radhiyallahu anhu mengeluarkan dengan harta yang terbaiknya karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Bahkan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan sebagian hartanya dalam perang itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengeluarkan seluruh hartanya dalam perang itu, sehingga ditanya oleh Rasulullah, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu kalau seandainya seluruh hartamu kau limpahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Taraktu li ahli Allah wa rasuluh. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Kenapa demikian? Karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, sehingga merasakan manisnya iman dalam kehidupannya. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Cintanya seseorang kepada saudaranya tidak dan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, kalau seandainya kecintaan kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, tentu akan muncul kedamaian, ketentraman di tengah-tengah kehidupan kita. Jangankan bermasyarakat, bernegara sekalipun, kalau seandainya sudah masing-masing kita cinta kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak kita merasakan begitu senangnya, begitu nikmatnya ketika saudara kita mendapatkan nikmat, seolah-olah itu nikmat datang pada diri kita. Dan sebaliknya, begitu gelisah dan gundah gulananya kita di saat saudara kita mendapatkan musibah, seolah-olah musibah tiba pada diri kita. Tentu kalau seandainya demikian, muncul kedamaian, ketentraman dalam kehidupan kita, bermasyarakat, bertangga, bahkan berkeluarga sekalipun, ketika didasari dengan cinta kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala.
Kan tapi kalau seandainya cinta kita kepada saudara kita karena kepentingan, karena suatu hal keinginan, ini akan menjadikan kawan kita bisa menjadi musuh kita yang paling nyata. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dari pertemanan pada saudara kita, maka kawan kita, saudara kita bisa menjadi musuh kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sab'atun yudhimullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara yang 7 itu? Rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 manusia yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikuatkan dalam hadis qudsi yang nanti semua kita akan mengalami di padang mahsyar. Dikumpulkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan saat itu matahari sejengkal kita. Kita bisa bayangkan matahari saat ini jauhnya bermil panasnya, subhanallah, naudzubillah. Dan saat itu diriwayatkan matahari sejengkal kita yang tenggelam seseorang dengan keringatnya dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menyeru saat itu, ainal mutahabuna bi jalalih. Mana orang-orang yang di dunianya cinta karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilluh. Yang saat ini akan kunaungi mereka, yang naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang yang cinta kepada saudaranya tidak dan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang dimana gambaran yang digambarkan oleh Rasul dalam hadis, seorang yang akan merasakan manisnya iman, an yakraha an ya'uda fil quf ba'da an qadahu Allah minhu kama yakrahu an yughdafa fin nar. Seorang yang tidak senang kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia daripada hal itu. Enggak senangnya dia kembali kepada kekafiran seperti tidak senangnya dia dimasukkannya oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentu kita semua tidak menginginkan untuk dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mimpi pun kita tidak mau untuk hal itu. Maka bagaimana tidak senangnya kita dimasukkannya oleh Allah ke dalam neraka, bagaikan tidak senangnya kita kembali kepada kekafiran, kembali kepada kemaksiatan, kembali kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah dan taufik, yang saat ini kita berada dalam masa kekhawatiran, baik dalam kekhawatiran kesehatan, kekhawatiran dalam sisi ekonomi, yang terkadang muncul yang namanya al-jumud, kebosanan dalam diri kita, muncul dalam diri kita al-futur, kelemahan dalam diri kita. Yang paling tidak, di saat kita lemah, di saat kita bosan dan sebagainya, sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari kesenangan-kesenangan semata yang hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat ini kita yakin, di saat kita susah, apakah Allah pernah susah? Di saat kita miskin, apakah Allah pernah miskin? Maka sandarkan diri kita Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal Allah Subhanahu wa taala, Allah akan segala cukupkan urusan kita. Mudah-mudahan dengan gambaran khutbah yang singkat ini menggugah hati kita untuk bagaimana menguatkan keimanan kita dengan ketaatan kita Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr
بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات وقل ربك وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وبنعمة الله فأصبحنا إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. الله على خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فذكروا عظيم يذكركم ويستجيب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.